Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, sepertinya AHY ini lagi terjebak ucapannya sendiri guys. Dulu waktu masih menjadi oposisi, AHY mengkritik keras Jokowi soal utang negara. Tapi sekarang AHY menjabat Menteri ATR mau ngutang ke Bank Dunia. Sehingga ini menjadi bahan cibiran dari para netizen guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali Bapak Pimpinan yang semua tadi telah menyampaikan keprihatinannya sebetulnya Ya, agar Kementerian ATR BPN tidak mengalami penurunan, apalagi kalau cukup signifikan. Benar, Bapak Ibu sekalian, kami juga awalnya mungkin sungkan untuk menyampaikan keterbatasan anggaran ini, tetapi bisa ditampilkan di depan ini adalah sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 itu hingga 14 triliun. Sekali lagi kami akhirnya menjadi sungkan ketika mengetahui pagu indikatifnya 6,5 triliun. Jadi kalau sebetulnya kebutuhannya seperti ini, kalaupun tidak Bapak Pimpinan, kami berharap ya tidak terlalu jauh dari yang kami dapatkan di tahun sebelumnya atau 2023. Kalau tahun lalu 7,2 triliun dan kita pada saat ini juga setengah mengajukan permohonan tambahan, anggaran tambahan itu sekitar 620 miliar, artinya kalau ditambahkan kurang lebih 7,8 atau hingga 8 triliun. Itu saja sudah sangat-sangat berarti. Dan karena memang kami mendapatkan ini, mungkin salah kami tidak menyampaikan secara gamblang karena kesungkaran tadi, tetapi yang jelas kami tidak putus asa dalam arti dengan yang kami dapatkan alokasi tersebut, kami juga tengah berusaha Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia. Inilah mengapa nanti di bagian kedua sebetulnya kami ingin melaporkan mengapa ketika itu kami juga serius untuk menghadiri undangan Bank Dunia, sekaligus juga bermohon bernegosiasi semoga kita bisa mendapatkan pinjaman lunak. Perlu kami laporkan untuk 5 tahun terakhir Kementerian ATR BPN mendapatkan pinjaman sekitar 200 juta US dollar untuk 5 tahun. Dan dari diskusi kami dengan country director di Indonesia contohnya, dan juga mereka mengapresiasi kemajuan PTSL termasuk program-program reforma agraria lainnya, kami sedang membahas kemungkinan bisa mendapatkan tambahan hingga 600 juta US dollar. Artinya penambahan 3 kali lipat dari bantuan ataupun pinjaman lunak 5 tahun sebelumnya untuk 5 tahun ke depan. Tapi kami belum berani untuk menyampaikan ini di forum karena masih dalam proses negosiasi. Kami mohon doa dan supportnya dari Bapak-Bapak Ibu sekalian karena mudah-mudahan ini juga cukup berarti untuk menanggulangi defisit dalam arti kekurangan atau kebutuhan anggaran yang sebetulnya kami ajukan di tahun 2025. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian di slide yang sederhana ini. Jadi kalau kami jabarkan sebetulnya ini Bapak Ibu kekurangannya dan mudah-mudahan bisa mendapatkan atensi juga untuk tahun depan sehingga tadi ada Bapak Ibu menyampaikan concern terkait dengan kondisi kantor benar sekali dan saya terima kasih juga masukannya. Barangkali kami masih belum optimal berkoordinasi dengan pemerintah setempat, mudah-mudahan mendapatkan atensi juga karena memang benar kantor pertanahan ini terutama ruang-ruang warkahnya dan lain sebagainya itu sudah tidak ideal lagi. Saya kalau memang betul Pak belum semuanya tapi paling tidak saya sudah punya sampling beberapa kantah dan kanwil yang memang sangat terbatas ruang yang dimiliki, kendati semangat kita adalah melakukan transformasi digital. Tetapi paling tidak harus ada kecukupan ruang dan juga keamanan, paling tidak dari kemungkinan rusak, hilang ataupun disalahgunakan. Gua, cowok itu yang dipegang adalah omongannya. Bener nggak? Padahal dulu dia itu ngebacot kayak begini. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Sementara itu, ketika ekonomi tumbuh rendah,
Yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN. Per Maret 2023, utang kita mencapai lebih dari 7.800-an triliun rupiah. Wow. Porsi APBN untuk membayar cicilan dan bunga semakin besar. Jika rata-rata bunga utang mencapai 400-an triliun rupiah per tahunnya, maka itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2022 yang lalu. Bisa-bisanya dulu dia ngomongin utang Indonesia meroket, kesian presiden berikutnya, dan bla 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 bla. Terus yang dilakuin sekarang itu apaan? Ya dia berarti benar dong. Maksudnya? Maksudnya? Berarti dia beneran megang omongannya dan beneran bikin utang Indonesia meroket. Iya juga ya. Apa lo? Kementerian anaknya Bapak, ya. Anggarannya kurang, Pak. Apa karena pakai sisaan doang, Pak? Sebentar. Ini ngomongin anak saya kan, yang jadi menteri ngurusin tanah, ya. Nah, menteri ngurusi tanah. Tetangga sebelah itu tiap hari ngurusi jual beli tanah. Itu kaya raya loh. Masa ini menteri yang ngurusin tanah masih perlu tambahan biaya? Buat apa? Ini nanti saya tanya sama anak saya. Saya kira perlu tambahan biaya itu cuma buat beli jas, buat beli tambahan mobilnya yang sudah berderet itu. Saya kira untuk itu. Kalau 10 triliun itu buat apa? Apakah akan untuk membeli tanah di IKN? Oke guys, jadi betul kata orang, politik itu tidak perlu jujur dan konsisten. Namun jabatan atau kekuasaan adalah raja. Dulu AHY memang pernah mengkritik Presiden Jokowi karena membunuhnya utang negara. Sekarang dia terjebak dengan omongannya sendiri. Mau utang karena anggarannya dipotong guys. AHY sebagai Menteri ATR sangat berharap Bank Dunia kembali memberikan pinjaman lunak kepada kementerian yang dipimpinnya. Jadi AHY memproyeksikan bisa memperoleh pinjaman lunak dari Bank Dunia hingga 600 juta dolar Amerika guys untuk 5 tahun ke depan. Sebelumnya dalam pidato politik sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY pernah mengkritik utang pemerintahan Jokowi yang naik 3 kali lipat dalam 8 tahun guys. AHY menyebut utang itu digunakan untuk menambal defisit anggaran yang tidak dikelola dengan baik. Di sisi lain, menurutnya utang-utang pemerintah semakin memberatkan masyarakat karena sejatinya masyarakatlah yang membayar utang lewat pembayaran pajak. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.